Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masil Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction animasi dari Santun TV yang judulnya wawancara nih bre. Tapi sebenarnya agak ngeri nih bre ya. Sebenarnya agak ngeri kalau gue ngereaction ini ya. Gue belum melihat videonya aja, judulnya wawancara, tapi ini kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu ya bre ya. Tapi oke lah, langsung aja kita ke video Santun TV. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Ini agak gimana gitu gue mau ngereaction ini bre. Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan aman ya. Gue takut gitu. Aduh, langsung aja ya kita like terlebih dahulu. Seperti biasa sebelum nonton, biasakan kalian like, yang belum subscribe juga di subscribe ya bre ya. Semoga ini lekas tembus 2 juta subscriber nih Santun TV ini bre ya. Sama saya juga, semoga nyusul, amin ya. Dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Bapak pejabat negeri OTNI yang dimuliakan, ada rekan jurnalis kami yang mendapat teror kiriman kepala kinjir. Apa respon Bapak? Tunggu, ini kayak kejadian kemarin bre, kepala kinjir nih bre ya. Kepala kinjir gimana tanggapannya? Ya udah, dimasak aja. Pejabat OTNI ngomong gitu bre. Kira-kira gimana ya? Saya nggak tahu itu benar atau salah. Tapi kayaknya aneh deh kalau menurut gue. Serius dia jawab gini? Ini kan masalah komunikasi negeri OTNI. Nggak tahu, coba tanya yang lain. Pak, ada gedung sekolah ambruk karena korupsi proyek. Apa tanggapan Bapak? Ya udah, belajar di halaman aja. Ya nggak kayak gitu ya. Kalian sebagai pejabat pemerintah ya, OTNI, pemerintah OTNI ya, kalau ada sekolah dalam, ya apalagi karena kasus korupsi ya bre ya, jadi ya harus segera ditanggulangi. Kalau bisa ya harus dibangun kembali ya bre ya, sesuai dengan aturan yang ada. Ya masa belajar di halaman bre, serem juga jadinya. Bapak pejabat negeri OTNI, ada kebakaran hutan yang meluas. Apa yang harus kami lakukan? Ya udah, nunggu hujan aja. Apa Pak? Ini horor banget wawancaranya bre ya. Gue mau komen apa susah nih bre. Kita dengar dulu bre. Harga sembako melonjak tinggi, rakyat susah makan. Apa solusinya ya Pak? Ya udah, diet aja. Pak pejabat, Diet bre ya, saya butuh diet nih bre. Saya juga butuh diet sih. banyak dokter mogok kerja karena gaji tak dibayar. Bagaimana Bapak menyikapinya? Ya udah, ketukun aja. Betul kata PW. Ya udah, ke dukun aja. Berarti santet dong. Disantet tuh orang yang nggak bayar gajinya ya. Yang nggak bayar gajinya disantet aja gitu loh. Masuk akal. Aduh, ini pejabat OTNI serem juga nih bre. Warga negeri OTNI bocor di internet. Ada ancaman kejahatan identitas Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya udah, ganti nama aja. Gampang banget ngomongnya. Ganti nama itu sulit banget. Ada urusan ini itu. Terjadi banjir besar sampai merendam rumah warga. Bagaimana bantuan pemerintah negeri OTNI? Ya udah, nunggu surut aja. Pak, Nunggu surut. Ya kalau bantuannya surut datang nggak masalah. Surut bantuannya nggak datang gimana? Pertolongan juga biasanya saat banjir harusnya datang kan? Itu kayak Basarnas itu pasti datang. Kalau pas banjir itu dia langsung sigap. harga daging sapi melonjak tinggi saat hari raya. Rakyat miskin gak sanggup beli daging Pak. Apa solusinya Pak? Ya udah, vegetarian aja. Anda mahasiswa Enak banget ya jadi orang kaya kalau ngomong sembarangan gitu. dipukuli saat demonstrasi damai Pak. Apa langkah Bapak? Ya udah, latihan bela diri aja. Enak banget jawabannya bre. Dari tadi ya udah gitu terus. Kekerasan dalam rumah tangga meningkat drastis Pak. Solusinya apa Pak? Ya udah, kawin lagi aja. Kawin lagi aja ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat drastis, itu karena kalian yang salah pilih pasangan, itu yang pertama bre kalau menurut gua. Dan gak ada hubungannya sama pemerintahan ya. Cuma kalau ada gitu ya tetap intinya gini. Aduh, lanjut dulu ya bre ya. Panjang nanti kalau saya cerita banyak nih. Kita saudara memburuk Pak. Banyak warga kena ispa dan kena paru-parunya. Gimana nih Pak?
Ya udah, nafas pakai lambung aja. Napas pakai lambung, emang bisa? Pak, banyak anak putus sekolah karena biaya mahal. Apa kebijakan Bapak? Ya udah, belajar dari YouTube aja. Pak, Belajar dari YouTube ya. Ya bisa aja kalau nggak sekolah belajar dari YouTube. Tapi di Indonesia, Bre, kerja itu butuh ijazah. Sedangkan yang punya ijazah aja itu sulit cari kerja gitu loh. bagian lain gak bisa melaut karena harga solar mahal. Solusi pemerintah negeri Otni apa, Pak? Ya udah, mancing di Jerman aja. Pak, kemarin ditemukan adanya kasus kekerasan seksual di kampus. Apa perlindungan untuk korban? Ya udah, kuliah di rumah aja. Panggil Miguel deh. Panggil Miguel. Guru honorer banyak yang belum digaji sampai setahun, Pak. Bagaimana perhatian pemerintah negeri Otni? Ya udah, dijadiin pahala aja. Jadiin pahala aja ya. Jadiin pahala aja. Pak, kami dapat kabar bahwa Bapak akan diberhentikan dan jabatan Bapak digantikan oleh... Tidak bisa ini, tidak bisa. Dia mau dipecat baru tidak bisa. Saya tantrum, saya getar. Lebih penting jabatan saya daripada nasib kalian. Lebih penting jabatan saya daripada nasib kalian. Oh, seperti itu. Miguel, datanglah Miguel. Saya ialah pejabat negeri Otni. Saya ialah pejabat. Serem banget ini. Pejabat rakus nih mah. Aduh, ini mau bahas-bahas kayak gini sebenarnya serem banget ya, Bre ya. Ya udah ya. Tapi pejabat Oni itu nggak semuanya kayak gitu ya, Bre ya. Ingat, kita tetap harus positive thinking. Ada pejabat yang baik, ada juga yang pejabat buruk. Ada yang pejabat memang benar-benar bekerja, ada yang pejabat juga yang seenaknya aja ada. Jadi kita harus berpikir secara positif. Memang ya kita sangat sulit untuk melihat sesuatu kebenaran itu ya, Bre ya, karena nggak mudah, apalagi akses untuk ke dalam itu kan terbatas banget. Jadi kita sebagai rakyat ya cuma bisa berdoa semoga kedepannya lebih baik aja, dan para pejabat Otni itu bisa diberi hidayah untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Intinya positive thinking lah, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, Bre ya. Ya ini yang kita sekarang lakukan adalah fokus kita mencari nafkah untuk diri kita lah, itu, Bre ya. Nggak usah menggunjing orang ya. Kalau misalnya kita punya pejabat yang nggak baik ya nggak usah dicela ya. Intinya doakan aja supaya dapat hidayah gitu, Bre. Karena percuma aja kita cela tapi ya mereka tetap enak aja gitu lah. Mendingan kita doakan bareng-bareng semoga mereka dapat hidayah dan bisa menjadi lebih baik lagi, itu kan lebih bagus ya, Bre ya. Dan itu masalah tadi kekerasan dalam rumah tangga ya, Bre ya, itu yang terjadi karena memang itu kalian salah pilih pasangan. Kalau menurut saya salah pilih pasangan ya. Dan juga faktor utamanya biasanya kalau bukan ekonomi, kedua biasa juga karena faktor nikah terlalu cepat. Biasanya gitu, belasan tahun udah nikah, biasanya kayak gitu ya, Bre ya. Jadi kurangnya pengalaman dalam hidup ya, mengatur kesabaran gimana, mengatur diri sendirilah intinya dulu ya, terlebih dahulu. Jadi harus tahu porsinya, waktu sendiri gimana, waktu udah berumah tangga itu gimana ya, Bre ya. Walaupun saya sendiri sebenarnya belum berumah tangga ya, cari jodoh ya. Siapa tahu ada subscriber yang jomblo, cewek ya, tapi cewek ya, bukan cowok. Oke, Bre, cukup sekian dulu untuk reaction pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Kamu Panjang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.